Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah ikhwah fillah rahimakumullah, sebagaimana yang kita sering baca dalam Al-Quran bahwa syahr Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka tugas pertama bagi seorang muslim adalah dia kembali memperbaiki, memperbaharui ilaqah dia ma'al Quran, hubungan dia dengan Al-Quran. Para ikhwah fillah rahimakumullah, para hadirin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juz ke-1 yang termasuk juga dalam rangkaian suratul Baqarah dimulai daripada suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan sifatnya, zatnya kepada hambanya. Sebelum seseorang itu melanjutkan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, yang paling penting untuk dia ketahui adalah siapakah yang menurunkan Al-Quran ini. Dengan mengetahui kebesaran, keagungan zat yang menurunkan Al-Quran, maka kita akan membaca Al-Quran dengan penuh perasaan ta'zim. Kita merasakan keagungan Allah, merasakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Maka kita membaca Al-Quran ka qiraati 'abd, seperti pembacaan seorang hamba, bukan seperti pembacaan seorang tuan yang mendapatkan laporan-laporan daripada pembantu-pembantunya. Maka tanpa mewujudkan yakin yang betul kepada Allah, ma'rifah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kemanfaatan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran sangat sedikit sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hambanya melalui sifatnya. Karena tidak mungkin seorang hamba itu akan mengenal zat Allah. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk melihat zatmu. Maka Allah berfirman, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Seukuran seorang nabi yang begitu kuat, Nabi Allah Musa alaihissalam, cerita-cerita tentang kekuatan Nabi Allah Musa alaihissalam pun banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala pun beliau tidak sanggup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hambanya melalui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan sifatnya kepada kita, baru Allah Subhanahu wa taala memberitahu siapakah diri kita. Setelah kita mengetahui rububiyah Allah, ketuhanan Allah, maka kita mengetahui ubudiyah kita kepada Allah. Maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita meminta diberikan hidayah oleh Allah, kita minta kepada Allah supaya kita diistiqamahkan di dalam jalur kebaikan. Karena tidak sedikit orang-orang yang pada awalnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan yang benar, tiba-tiba di tengah perjalanan ya'khudh yamnah wa yasrah. Dia pindah ke kiri, belok ke kanan. Maka Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh.
Dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami telah menjadikan kalian tuh umat yang pertengahan. Ada jalan yang terlalu ke kanan, ada jalan yang terlalu ke kiri. Siapakah jalan yang terlalu ke kanan? Yaitu orang-orang Nasrani. Mereka yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lakin akan tetapi dengan cara yang menurut mereka itu benar. Ya. Maka ahlul kitab dari Nasrani, mereka itu mengharamkan perempuan tidak boleh menikah. Ya. Kemudian mengharamkan makan kepada diri mereka. Yang terkenal dengan nama para pendeta, ya, qisis atau rohbaniyah. Mereka tinggal di ujung-ujung gunung. Ya. Mereka tinggal di dalam peribadatan mereka di gereja mereka, tapi mereka tidak boleh mendekati perempuan. Ya. Mereka harus membujang seumur hidup mereka. Nah, ini adalah jalan yang terlalu ke kanan, ya. Hanya mementingkan akhirat ukhrawi saja. Walaupun ukhrawi itu menurut cara mereka. Kemudian ada lagi yang terlalu ke kiri, yaitu ahli kitab daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kerjaannya bunuh para nabi, kemudian menyelewengkan At-Taurah, kemudian mengambil kemanfaatan dari manusia sebanyak-banyaknya, ya, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Taurat itu tidak sesuai dengan nafsu mereka, maka mereka akan merubah Taurat itu. Bukan mereka mengikutkan diri mereka kepada Taurat, tetapi mereka akan mengikutkan Taurat kepada hawa nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita untuk kita diminta diistiqamahkan supaya istiqamah dalam jalan kebaikan. Itu intisari daripada surah Al-Fatihah. Kemudian dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala di awal suratul Baqarah menceritakan 3 jenis manusia. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, para jamaah bisa melihat dari Al-Quran, dari ayat pertama sampai ayat ke-5 daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala khusus menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang beriman dengan yang ghaib, mendirikan salat, dan mereka menginfakkan apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman dengan hari akhir. Ya, mereka yakin dengan datangnya hari akhir. Maka inilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkenaan tentang orang yang beriman. Kemudian dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, ya, 6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala menceritakan jenis manusia yang kedua, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang yang memang tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan dari kata-kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sampai dengan ayat yang ke-20 yang berakhir innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang munafiqin. Orang-orang munafiqin. Nah, maka orang-orang munafik ini ada 2 jenis. Yang pertama, memang mereka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-musyrikin. Mereka itu musyrik tetapi mengaku beriman kepada Allah. Jadi munafikin ada 2 jenis. Yang pertama musyrikin, yang kedua ahlul kitab. Ya. Maka dari ayat yang ke-21, ya, jadi ayat yang ke-21 di halaman ke-4. Jadi perhatikan dari Mushaf Al-Madinah, ya,
ayat ke-21 sampai ayat ke-39 di halaman 7, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan peringatan-peringatan kepada orang-orang munafikin dan musyrikin. Ya. Orang-orang munafikin yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya. Allah menjadikan langit itu sebagai atapnya. Kemudian menjadikan bumi sebagai hamparannya. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan hujan daripada langit. Maka dengan hujan itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, maka di dalam halaman yang kelima, ya, kita perhatikan, Allah berfirman, ayat ke-29, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi dan apa ada di langit. Jadi apa saja yang dilihat oleh pandangan kita hari ini, itu semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Thayyib. Ma wajhul munasabah? Apa kecocokan antara ayat yang ini? Tadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan bumi, langit, dan segala yang ada dalam bumi dan langit. Kemudian Allah menceritakan tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Seakan-akan kalau kita tidak perhatikan, seakan-akan dia itu ayat yang terpotong. Tidak ada hubungan antara keduanya. Para jamaah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah wihdah mutakamilah. Satu kesatuan yang saling menyempurnakan dan tidak bisa kita buat dia menjadi bagian-bagian kecil. Jadi parsial, juz'i. Ya. Jadi Al-Quran itu sifatnya seperti itu. Berbeda dengan selain Al-Quran. Ya. Misalnya kalau fikih, yaudah fikih bahas fikih aja. Ya. Tauhid dia bahas tauhid dan lain sebagainya. Nanti di fikih juga ada bab khusus. Bab wudu ya bab wudu, tidak akan membahas bab zakat. Bab zakat tidak akan membahas bab puasa, sampai begitulah seterusnya ila ma hunalik. Thayyib, ma wajhul munasabah di antara ayat ke-29 dengan 30? Maka para ahli tafsir mengatakan kecocokannya adalah kalau di dalam ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaannya, tentang bumi, langit, makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Ya. Jadi seakan-akan orang-orang musyrik akan mengatakan, oke, kami yakin, kami percaya kalau bumi, langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana tentang manusia yang akan mengurus bumi? Maka Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, manusianya juga aku yang ciptakan. Langitnya aku yang ciptakan, kata Allah. Buminya aku yang ciptakan. Kemudian manusianya juga aku yang menciptakannya. Ya, maka itu cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian dari ayat yang ke-40, ya, Allah Subhanahu wa taala dari sini, ya, panjang sekali Allah Azza wa Jalla ingin berbicara kepada munafikin yang kedua, yaitu orang-orang ahli kitab. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab itu orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka keimanan mereka itu tidak diterima. Seandainya mereka itu ikhlas dalam imannya, pastinya mereka akan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau para jamaah memperhatikan dari ayat ke-40 halaman 7 sampai ke akhir juz 1, ya, sampai ke ayat 141
Itu luar biasa ya. Kurang lebih 101 ayat yang Allah Subhanahu wa taala ya, peruntukkan kepada ahli kitab. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, pertama itu memang untuk ahli kitab. Tetapi manfaatnya atau perintah itu juga bukan hanya tertuju kepada mereka. Karena ahli kitab tidak membaca Al-Qur'an. Yang membaca Quran itu kita. Maka maksud daripada penyebutan sifat-sifat ahli kitab di dalam juz 1 ini, lana laisa lahum. Ini untuk kita, bukan untuk mereka. Ya. Jadi apa saja Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya. Agak panjang sedikit ini karena kita membahas satu juz ya. Allah Subhanahu wa taala ya, di halaman 8 ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ahli kitab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel daripada azab Fir'aun. Yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka Fir'aun itu menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan dalam yang demikian itu adalah satu ujian daripada Tuhan kalian yang besar. Para jamaah yang saya muliakan, diperhatikan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ini harus kita yakini. Bala yang menimpa Bani Israel itu juga berasal daripada Allah Azza wa Jalla. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Yang mengazab mereka itu Fir'aun secara zahir. Tetapi Allah berfirman, bala min rabbikum. Ujian ini dari Tuhan kalian. Artinya yang mendatangkan Fir'aun kepada Bani Israel adalah Allah. Ketika mereka tidak mau kembali kepada perintah Taurat, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang Fir'aun untuk menyembelih mereka. Maka apabila Bani Israel ingin kembali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sama hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ujian, cobaan, ya. Baik itu zahir, batin, berupa penyakit, kemiskinan, kelaparan, ketakutan. Itu kuncinya satu, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Ya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ujian-ujian kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Apa yang terjadi kepada diri seorang hamba itu murni sebab perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengikuti hukum sebab dan akibat. Itu sunnatullah. Jadi subhanallah ya. Begitu ujian yang begitu berat kepada Bani Israel, Allah katakan mir rabbikum. Itu dari Tuhan kalian. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Bani Israel ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa gharaqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kami telah membelahkan lautan bagi kalian ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa firman, fadrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan lautan itu terbelah menjadi 12. Masing-masing daripada suku Bani Israel itu diberikan satu jalur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa aghraqna ala fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kamu lihat dengan mata kamu sendiri. Maka wahai ahli kitab, kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada Nabiullah Musa. Allah Azza wa Jalla telah memanggil Nabiullah Musa alaihissalam untuk bermunajat kepada Allah di Tur Sina. Kemuliaan bagi Nabi Musa juga kemuliaan bagi Bani Israel. Dipilihnya Nabiullah Musa, dipanggilnya beliau ke Tur Sina
Walaupun tidak semua Bani Israel yang ikut, tetapi itu juga kemuliaan bagi mereka. Begitu Allah muliakan Nabi mereka, tetapi malah mereka murtad kepada Allah. Ya. Tsumma takhaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ketika Nabi Allah Musa meninggalkan mereka, tiba-tiba mereka mengambil atau menyembah patung anak sapi dengan godaan daripada Musa Samiri alaihi la'nah. Tetapi Allah berfirman, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Wahai Bani Israel, wahai Ahlul Kitab, wahai orang-orang Yahudi, walaupun kalian telah berbuat sedemikian rupa, Nabi kalian aku pilih menjadi seorang kalimullah, dan kalian murtad kepada aku, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Tapi Allah berfirman, aku maafkan kalian supaya kalian bisa bersyukur. Nikmat apa lagi? Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu memberikan kitab kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa idh atayna Musal kitabal furqana la'allakum tahtadun. Ya. Kemudian apa lagi? Ketika mereka itu berbuat zalim, karena mereka itu telah menyembah patung anak sapi, maka Allah berfirman, sekarang bunuhlah diri kalian. Ya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, cara Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang menyembah patung anak sapi, Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk mengambil pisau, masing-masing membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, dan membunuh dirinya dia sendiri. Fataba alaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala baru menerima taubat kepada mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu pun Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka. Tetapi wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Nikmat yang begitu banyak Allah berikan yang kita sebutkan tadi, tetapi Bani Israel, orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Musa, kami tidak ingin beriman kepada engkau kecuali kami melihat Allah dengan mata kami sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan petir kepada mereka sehingga mereka mati semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang lagi kepada Bani Israel, para orang Yahudi, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Setelah kalian berbuat meminta satu perkara yang sangat tidak beradab kepada Allah, ya, kalian aku matikan kata Allah, tapi aku pun memberikan nikmat, kami bangkitkan lagi kalian. "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Nikmat apa lagi? Subhanallah, ini panjang ini ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mengembalikan Bani Israel kembali ke Filistin, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak keluar daripada lembah Tih selama 40 tahun. Tapi pada saat itu Bani Israel taat kepada Allah, mengikuti ajaran Taurat Nabi Allah Musa alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang luar biasa kepada mereka. Makan, minumnya, pakaian ditanggung oleh Allah. Ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Selama 40 tahun Bani Israel tidak letih-letih, enggak usah capek-capek buat rumah. Allah Subhanahu wa taala kalau siang hari supaya mereka tidak kepanasan, Allah kirimkan awan untuk mereka. Jadi enggak kepanasan. Ya. Untuk makanannya Allah turunkan apa? Burung yang sudah matang, terpanggang. As-salwa. Minumannya, minum yang paling bagus yaitu al-mannu. Ya. Dan sekarang al-mannu itu ya boleh kita ibaratkan seperti propolis lah. Ya. Makanya itu salah satu perobatan yang luar biasa. Baik. Maka Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi ya di ayat yang ke-60. Ketika mereka minta minum kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ya, kita memfasihkan hurufnya, melancarkannya. Bukan hanya itu, tetapi haqqa tilawatihi itu adalah ketika bacaan Al-Quran itu sudah merasuk dalam hati kita, itulah haqqa tilawati. Apakah ahlu kitab tidak membaca Taurat? Mereka baca.
Tetapi kenapa mereka melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi? Karena mereka membaca, tetapi mereka tidak membacanya dengan haqqa tilawatihi. Begitu juga apabila kita sebagai umat Islam, kita baca Quran. Di mana-mana kita musabaqahkan. Kalau ada acara apa-apa, itu kita baca. Ya. Tetapi kita belum melihat ya, ada kesan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya. Belum ada andil Al-Quran dalam menentukan sikap-sikap kita dalam setiap hari. Ini menunjukkan kita tuh belum membaca Quran secara haqqa tilawati. Ya. Masya Allah. Jadi ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya, menyebutkan ayat 121 ini. Ya. Itu untuk mengingatkan kita baca Quran bukan hanya sekadar baca, tetapi bitadabbur dan mengambil manfaat darinya. Taib. Kemudian di akhir daripada juz 1 ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Nabi Ibrahim dan Nabiullah Yaqub dan lain-lainnya. Supaya ya, mengakhiri juz ini, ya, mengakhiri cerita Ahlul Kitab, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa semua agama para nabi itu sama. Dimulai dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, sampai dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu, kenapa kalian wahai Ahlul Kitab membeda-bedakan antara para nabi itu? Sebagaimana Nabi Ibrahim itu nabi, Yakub itu nabi, Isa itu nabi, Musa itu nabi, Muhammad juga nabi. Mereka membawa satu risalah yang sama. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ya, di halaman 21, ya, ayat yang ke 140. Ya. Allah berfirman, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian mengatakan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya itu Yahudi atau Nasara? Qul a antum a'lamu amillah. Katakan wahai Muhammad, kamu yang lebih tahu apa Allah yang lebih tahu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran keras kepada Ahlul Kitab ketika mereka mengingkari nubuwah kenabian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala zat yang lalai dari apa yang kalian lakukan. Para hadirin, ikhwah akhwat yang dimuliakan oleh Allah, nah inilah sedikit daripada intisari daripada juz 1. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk haqqa tilawati itu ya. Intinya di haqqa tilawati. Jadi dari awal sampai akhir kalau kita membaca Quran dengan haqqa tilawah, maka sifat-sifat orang-orang Yahudi tidak bersyukur kepada Allah, menyelewengkan Alkitab, insyaallah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk bertabarruk, saya bacakan dulu surah Al-Fatihah dan awal daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.